Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis setelah menonton video ini dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik sudah sembuh tapi sering kambuh dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sudah sembuh tapi sering kambuh ya dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, ini juga sebagai jawaban kepada teman-teman subscriber setia ya yang menanyakan, Pak Gito, saya sudah sembuh, makan sudah enak, perut sudah nyaman, tapi kenapa masih sering kambuh seperti itu. Nah, oleh karena itu saya angkat sebagai topik kali ini, mudah-mudahan bisa mewakili para penonton yang lain ya yang memiliki ya tema yang sama, pertanyaannya seperti itu. Baiklah teman-teman, jadi mengapa sudah sembuh tapi sering kambuh? Ini karena ada beberapa hal teman-teman. Nah, sebab yang pertama itu karena kita punya asam lambung. Karena kita punya asam lambung, ya wajar kalau sekali-kali asam lambung itu masih kadang naik. Apalagi kita punya penderitaan yang seperti itu gitu. Nah, maka dari itu kita nggak usah istilahnya tegang ya menghadapi itu. Ini sebenarnya hal yang wajar ya, hampir semua orang ya pernah mengalami lah asam lambungnya naik seperti itu. Ya, cuma karena kita mungkin baru saja sembuh sehingga kadang menjadi was-was gitu. Nah, itu yang pertama ya, karena kita memiliki asam lambung dan asam lambung itu sifatnya memang dinamis ya. Jadi sewaktu-waktu naik itu kadang wajar. Nah, kemudian yang kedua, karena kita memiliki pikiran dan perasaan ya, yang kadang pikiran dan perasaan inilah yang sering memicu asam lambung itu akan naik lagi. Gitu. Nah, maka yang terpenting bagaimana caranya supaya pikiran dan perasaan ini terkendali gitu. Nah, biasanya pada saat pikiran dan perasaan kita itu memicu, itu ketika kita ada tekanan pikiran, ada beban pikiran yang kadang membuat stres lah ya. Nah, itu biasanya mendorong asam lambung untuk naik gitu. Itu sebab yang kedua ya. Karena itu maka
menjadi kadang kambuh gitu. Nah, sebab yang ketiga, karena sembuhnya itu belum total, teman-teman, ya. Karena sembuhnya belum total. Maksud saya, secara fisik ini kita memang sudah sembuh, ya. Contohnya perut dibawa makan sudah enak, kita sudah bisa makan makanan pantangan-pantangan juga sudah tidak masalah, minum kopi mungkin juga sudah tidak masalah. Nah, itu sebagai ciri bahwa secara fisik sebenarnya sudah sembuh, tapi secara psikis, nah ini belum stabil. Jadi sudah sembuh tapi belum stabil. Buktinya masih bisa kambuh gitu. Nah, itu di saat tadi jadi pikiran dan perasaan itu kadang tegang, ya. Tegang karena ada tekanan-tekanan, ada beban-beban yang kadang membuat stres kita itu. Oke ya teman-teman, jadi intinya seperti itu. Disebabkan oleh yang pertama karena kita punya asam lambung, itu wajar lah ya. Yang kedua karena secara psikis, pikiran dan perasaan kita itu memicu, ya, karena ada ketegangan-ketegangan. Nah, kemudian sebab yang ketiga karena sembuhnya belum total. Jadi baru sembuh secara fisik, tapi secara psikis, nah ini belum sembuh seutuhnya gitu teman-teman, sehingga belum stabil itu. Nah, ini memang juga proses teman-teman. Jadi untuk sembuh total dari asam lambung, makanya kita kadang butuh semacam kayak latihan, ya, kayak kita biasakan. Nah, itu akhirnya menjadi terbiasa. Nah, itu nanti lama-lama kita betul-betul sudah bisa melupakan tentang gangguan asam lambung. Nah, ketika pikiran perasaan ini sudah bisa melupakan, nah ini yang nanti jadinya sudah sembuh gitu. Karena kecemasan itu sudah tidak muncul lagi. Itu. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana solusinya, ya, supaya tidak lagi sering kambuh. Kalau sudah sembuh kemudian tidak kambuh, nah berarti itu sudah sembuh total teman-teman, ya. Nah, solusinya begini teman-teman, ya. Solusinya jadi yang pertama, kita buat pikiran itu lebih tenang dan lebih senang gitu. Nah, caranya bagaimana membuat pikiran itu lebih tenang dan lebih senang? Ya, yang pertama jangan fokus, ya, ke sakitnya atau ke asam lambungnya. Tapi kita alihkan, ya, kita lakukan kegiatan-kegiatan yang lebih menyenangkan itu. Contohnya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan hobi kita, misalkan seperti itu. Itu solusi yang pertama. Nah, kemudian yang kedua itu adalah lakukan aktivitas normal. Jadi kita jangan suka, ya, berdiam diri di rumah mungkin, ya, tapi lebih banyak kita aktif, ya. Kita aktif, kita beraktivitas normal. Contohnya ketika kita bekerja, ya bekerja saja gitu, seperti itu. Karena gangguan asam lambung, ya, dibawa istirahat dan dibawa bekerja itu sama saja. Justru dengan dibawa beraktivitas atau bekerja, ini kita menjadi tidak fokus kepada asam lambung, ya, tapi bisa mengalihkan. Tapi ketika kita berdiam diri, banyak istirahat, nah itu justru malah pikiran kita menjadi arahnya ke penderitaan asam lambung yang akhirnya justru menjadi sering kambuh, itu seperti itu. Oke teman-teman, ya. Nah, kemudian selain itu kita juga lakukan interaksi, ya, interaksi dengan teman-teman lah, ya, dengan orang-orang, dengan keluarga, dengan
ya orang di sekitar kita itu seperti itu. Nah, dengan kita aktif berinteraksi, ini juga sudah istilahnya selain kita bisa curhat, juga sudah mengalihkan fokus kita terhadap penderitaan asam lambung ke masalah-masalah yang sedang kita komunikasikan. Itu juga akan memberikan solusi pikiran itu menjadi tenang, menjadi senang. Nah, akhirnya kita nanti akan terlupakan tentang penderitaan asam lambung. Nah, ketika sudah bisa terlupakan, nah ini mulai kita itu sembuhnya ke arah total, teman-teman. Jadi tidak akan kambuh lagi kalau kita memang sudah pikiran dan perasaan sudah betul-betul bisa melupakan. Sudah melupakan dan sensasi juga sudah tidak muncul kembali. Karena tadi dengan tanda-tanda secara fisik itu nyatanya juga sudah sembuh kan seperti itu. Jadi kita tinggal menyetabilkan yang hubungannya dengan psikis ya, dengan mental, dengan kejiwaan dan dengan pikiran. Itu jaga supaya stabil dengan perasaan tenang dan senang. Itu nanti akan menjadi sembuh total. Dan ketika ada sedikit sensasi-sensasi, yaitu wajar, tapi kita tidak perlu panik ya, tidak perlu panik, tidak perlu membayangkan yang negatif-negatif sehingga tidak akan bertambah lagi sensasinya. Bahkan itu akan menghilang dengan sendirinya ketika pikiran kita, perasaan kita sudah tidak menghiraukan lagi. Ibaratnya sudah kita cuekin semua sensasi. Nah, itu akhirnya akan cepat sembuh, teman-teman. Itu ya, jadi solusinya seperti itu. Nah, selain itu ini juga hubungannya dengan psikis ya, untuk memberikan ya perasaan kita supaya menjadi lebih tenang ya, selain pikiran kita. Ini memang kita harus lebih banyak mendekatkan diri ya, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan cara ya meningkatkan ibadah kita dan doa-doa kita, lebih banyak bersyukur, kemudian kita selalu ikhlas, juga kita selalu bersabar ya di dalam penderitaan, serta kita selalu sadar untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan diri kita. Insya Allah itu akan menjadi sembuh total dan tidak lagi kambuh lagi. Oke teman-teman, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.